Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Januar Makmur. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk menyelami topik pengaruh kesepian terhadap kesehatan mental yang menjadi faktor pemicu depresi pada mahasiswa. Mungkin bagi para hadirin sekalian, depresi, kesehatan mental, dan juga kesepian sudah bukan hal yang asing lagi di telinga, karena dalam beberapa tahun terakhir, isu ini telah menjadi perhatian utama di berbagai kalangan, terutama di dunia pendidikan. Di mana mahasiswa sebagai kelompok yang rentan mengalaminya dikarenakan menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan akademik hingga perubahan lingkungan sosial. Namun, ada salah satu faktor yang sering diabaikan tetapi memiliki dampak signifikan terhadap hal tersebut, yaitu adalah kesepian. Hari ini, saya akan membahas bagaimana kesepian dapat menjadi pemicu utama gangguan kesehatan mental, khususnya depresi di kalangan mahasiswa. Kita akan melihat lebih dalam hubungan antara kesepian, kesehatan mental, dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu mahasiswa mengatasi tantangan emosional tersebut. Pada bab pendahuluan ini, terdapat latar belakang, batasan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penelitian ini. Kita langsung ke latar belakang. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kesehatan mental menjadi perhatian banyak orang belakangan ini, terutama di kalangan mahasiswa. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental yang disebabkan oleh tingginya angka gangguan mental yang dialami oleh generasi muda termasuk mahasiswa. Selain tuntutan akademik yang berat, mahasiswa juga dihadapkan pada perubahan lingkungan sosial yang menjadi hal yang mendasar di balik hal tersebut. Mahasiswa diharuskan beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang baru dan juga kehidupan di perkuliahan. Hal tersebut dapat menjadi resiko untuk kesehatan mental jika tidak dapat ditangani dengan baik. Banyaknya kasus gangguan mental di kalangan mahasiswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesepian. Fenomena kesepian di kalangan mahasiswa saat ini menjadi hal yang umum, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari rumah dan juga keluarga. Banyak mahasiswa yang merantau untuk menempuh pendidikan di kota yang baru, yang seringkali membuat mereka merasa terisolasi dan juga kehilangan dukungan sosial. Sebagai contoh, banyak mahasiswa yang kini tinggal sendiri di asrama atau kos-kosan tanpa memiliki dukungan sosial yang memadai dari keluarga ataupun teman dekat. Didukung beberapa fakta yang mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa yang merasa kesepian akibat dari kurangnya hubungan interpersonal yang baik dan ketidakmampuan untuk berteman di lingkungan baru mereka. Kegagalan ini dapat membuat individu merasa hampa dan berujung pada masalah kesehatan seperti depresi dan juga kesepian, kecemasan. Kesepian jangka panjang di kalangan mahasiswa seringkali menyebabkan masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi. Ketika mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan terus-menerus merasa terisolasi, perasaan hampa dan tidak memiliki tempat untuk berbagi masalah semakin menguat. Kesepian yang berlangsung lama ini dapat mengikis rasa percaya diri dan menimbulkan perasaan tidak berdaya yang merupakan salah satu penyebab utama depresi. Mahasiswa yang mengalami depresi biasanya mengalami gangguan tidur, penurunan prestasi akademik, suasana hati yang terus-menerus murung, dan kehilangan minat dalam kegiatan sehari-harinya. Siklus yang merugikan kesehatan mental ini tercipta ketika mahasiswa yang mengalami depresi akibat kesepian menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang membuat rasa kesepian mereka semakin parah. Tanpa dukungan sosial yang memadai, kondisi ini beresiko berkembang menjadi gangguan mental yang lebih parah. Kita lanjut ke batasan masalah. Batasan masalah pada artikel ini adalah dampak kesepian sebagai pemicu depresi pada mahasiswa, karena kesepian mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan dapat menjadi penyebab depresi pada mahasiswa. Kita lanjut ke tujuannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah mendeskripsikan bahwa kesepian menjadi salah satu faktor pemicu depresi di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, dalam manfaat dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana kesepian dapat menjadi pemicu utama gangguan kesehatan mental dan juga mengetahui hubungan antara kesepian, kesehatan mental, dan apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi tantangan emosional ini. Kita lanjut ke bab kajian pustaka. Di bab kajian pustaka membahas tiga topik, yaitu kesehatan mental, kesepian, dan juga depresi. Berikut adalah pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Lanjut ke pembahasan. Menurut penelitian, banyak mahasiswa yang tinggal sendirian atau yang tidak mendapat dukungan sosial yang memadai cenderung mengalami peningkatan rasa kesepian. Ketidakmampuan untuk membentuk hubungan yang positif dapat mengakibatkan masalah pada kesehatan mental. Salah satu yang umum terjadi adalah depresi.
Pada kalangan mahasiswa, kesepian dapat mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan menurunnya rasa percaya diri. Ketika mahasiswa merasa tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan emosi atau masalah mereka, perasaan tersebut dapat berkembang dan memunculkan gejala depresi. Dampak dari kesepian tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan juga dapat menjadi pemicu dalam munculnya depresi. Selanjutnya, mahasiswa yang mengalami kesepian berkepanjangan cenderung menunjukkan gejala depresi seperti gangguan pada tidur, prestasi akademik yang buruk, serta masalah emosional lainnya. Perasaan kesepian dapat mendorong individu untuk menarik diri dari aktivitas sosial yang sebelumnya mereka senangi, sehingga memperburuk kesehatan mental mereka. Akibat dari hal tersebut akan membuat siklus merugikan di mana kesepian memperburuk depresi, yang pada akhirnya akan menyebabkan isolasi dari kehidupan sosial dan meningkatkan rasa kesepian. Dukungan sosial memainkan peran penting dalam mengatasi kesepian serta mengurangi depresi. Hubungan positif dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar dapat membantu orang merasa terhubung dan dipahami, yang penting bagi kesejahteraan emosional. Ketika mahasiswa merasa didukung, mereka lebih cenderung dapat mengekspresikan emosi dan terbuka tentang masalah yang mereka hadapi. Kita lanjut ke bab penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesepian menjadi masalah umum di kalangan mahasiswa, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dan tidak memiliki dukungan sosial. Kesepian yang berkepanjangan dapat memicu berbagai ke- berbagai masalah kesehatan mental, dengan depresi menjadi salah satu yang paling umum terjadi. Dampak dari kesulitan dalam menciptakan hubungan positif dapat memperburuk rasa kesepian, menurunkan rasa percaya diri, dan meningkatkan perasaan hampa. Keadaan ini kemudian menciptakan siklus yang merugikan di mana depresi yang disebabkan oleh rasa kesepian mendorong mahasiswa untuk menarik diri dari lingkungan sosial yang semakin meningkatkan rasa kesepian mereka. Upaya yang dapat dilakukan adalah upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mahasiswa merasa terhubung dan dipahami yang berujung pada peningkatan kesejahteraan emosional mereka adalah dengan dukungan sosial dari teman, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Ketika mendapat dukungan sosial yang cukup, mahasiswa dapat mendapat kepercayaan dan lebih cenderung untuk bisa mengkomunikasikan pemikiran mereka saat menghadapi masalah, sehingga memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan emosional dan mencegah munculnya masalah kesehatan mental yang lebih serius. Dan juga ada saran untuk penelitian untuk penelitian ini adalah terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini. Salah satunya metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan studi pustaka yang mungkin tidak sepenuhnya memadai untuk menggambarkan pengalaman kesepian yang dialami oleh mahasiswa secara pribadi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan mental mereka. Oleh karenanya, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengatasi keterbatasan ini dengan metode penelitian yang lain seperti wawancara. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan data yang lebih rinci, akurat, dan personal mengenai kesepian serta memahami lebih lanjut tentang bagaimana mahasiswa menghadapi situasi tersebut. Menggunakan metode ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh serta memperdalam pemahaman tentang bagaimana kesepian mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian ini. Sekian dari sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.